Pemirsa, polisi mendatangi rumah tersangka dugaan kasus pelecehan seksual IWS alias Agus. Selain memberitahukan perpanjangan masa penahanan, polisi juga membawa sejumlah barang bukti. Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka IWS di Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram. Kedatangan penyidik polisi tersebut didampingi oleh Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Saat penyidik datang, sempat terjadi insiden pelarangan wartawan untuk mengambil gambar. Tersangka Agus menjadi tahanan rumah sejak 20 hari lalu dan saat ini polisi kembali memperpanjang masa tahanan. Berkas perkara yang menjerat tersangka, mahasiswa semester akhir sebuah perguruan tinggi negeri di Mataram, juga saat ini dalam tahap penelitian oleh jaksa atau penelitian berkas oleh jaksa. Nah, berkas tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi. Polisi menekankan bahwa penanganan kasus tersangka disabilitas Agus sesuai dengan koridor. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, polisi langsung akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Kita mau konfirmasi ini, bukan itu kami merasa dihalang-halangi ini gimana? Apa namanya? Kami liput. Ya. Ada penjelasan dari Polda kenapa kami dilarang meliput ini? Pemirsa, kita akan perdalam informasi mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan Dirkrimum Polda NTB, yaitu Kombes Pol Syarif Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syarif. Iya, Pak Syarif. Selamat malam Pak Syarif. Pak Syarif, tadi sudah datang ke rumah terduga pelaku ini, kemudian sudah mengambil berbagai macam barang bukti. Bisa dijelaskan barang bukti apa saja yang diambil dari rumah dari Agus ini? Untuk yang kemarin penyidik datang, itu kita untuk melengkapi barang bukti yang sudah ada, dari barang bukti yang diambil dari semula. Jadi kita lengkapi barang bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana yang terjadi pada saat pelaku melakukan aksinya terhadap korban. Jadi ada 14 item yang sudah menjadi barang bukti bagi penyidik untuk melengkapi di dalam pemberkasan kita, Mbak. Terima kasih. Pak Syarif, bisa dijelaskan barang bukti apa saja yang diambil tadi, Pak? Dari penyidik tadi mengambil barang bukti pakaian yang digunakan oleh pelaku, baju dan pakaian celana, itu untuk melengkapi. Kalau untuk yang dari korban sudah kita ambil terlebih dahulu. Saja, Mbak. Untuk melengkapi yang lain sudah kita lakukan penyitaan terdahulunya, Mbak. Iya. Pak Syarif, hingga saat ini total ada berapa sebenarnya jumlah korban yang sudah melapor, baik melapor kepada pihak kepolisian ataupun juga pihak Dewan Disabilitas Daerah tentunya mengenai kasus ini sudah menjadi korban dari Agus ini, Pak? Dapat kami sampaikan, Mbak, kalau yang ditangani oleh penyidik kita, Direktorat Ditreskrimum Subdit 4, yang sampai saat ini yang dimasukkan dalam berkas perkara itu ada 4 orang yang menjadi korban dengan modus yang sama, termasuk 1 korban yang sebagai pelapor sendiri, jadi ada 5. Terkait dengan korban-korban yang lain, itu sudah menjadi informasi yang diterima oleh KDD, itu akan diselusuri. Terkait dengan apakah dari korban-korban yang lain menjadi atensi untuk dilakukan peningkatan pemeriksaan, itu dalam proses penyelidikan, Mbak. Baik, Pak, dari 5 orang korban yang sudah melapor kepada pihak kepolisian ini, 1 pelapor pertama, pelapor awal kita sudah ketahui bagaimana kronologi peristiwanya. Begitu. Untuk 4 lainnya, Pak, apakah sama? Apakah memang orang yang baru dikenal kemudian juga ditemui oleh pelaku di sebuah taman, Pak? Mungkin bisa diberikan informasi lebih lanjut. Benar, Mbak. Jadi antara korban dan pelaku dari 4 orang yang sebagai modus yang sama, ini memang tidak saling kenal, Mbak.
Jadi TKP awal juga sama di tempat taman terbuka Teras Udayana yang di salah satu kota Mataram. Jadi modusnya si pelaku mendatangi korban yang sedang sendiri, terus duduk memperkenalkan diri, sehingga ada percakapan yang mendalam antara si pelaku dan korban. Disitulah korban pelaku mulai melancarkan aksi-aksinya, Mbak. Sehingga si korban ini terikat dan tidak bisa melepaskan secara psikis apa yang sudah menjadi pembicaraan itu mengikat antara kedua belah pihak itu, Mbak. TKP-nya sama. Baik, Bapak di Teras Udayana di salah satu kota Mataram. Siap. Baik, Pak Syarif katakan tadi ada 4 pelapor baru lainnya selain 1 pelapor awal sehingga hingga saat ini total ada 5 pelapor jumlahnya. Tapi di media sosial sempat ada beredar kabar, Pak, bahwa sudah ada sampai belasan korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Kami hanya ingin mengkonfirmasi angka itu saja, Pak. Silakan, Pak. Jadi kalau polisi, penyidik hanya memeriksa yang sesuai dengan apa yang sudah masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi kalau dalam proses penyidikan, itu pertama saksi pelapor korban itu sendiri yang menjadi awal terungkapnya permasalahan ini, itu dilaporkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dan setelah kejadian, Mbak, jadi serta-merta setelah kejadian, yang bersangkutan sebagai korban melaporkan langsung kepada kita. Kita lakukan proses penyelidikan. Nah, ada ternyata korban-korban lain yang sudah melaporkan ke kita, masuklah 4 orang yang menjadi korban. Untuk yang kasus yang lain, korban-korban yang lain yang memang sudah teridentifikasi dengan rekan kita dari KDD, dari LPA Kota Mataram, ini masih dalam penelusuran dan kemungkinan datanya ada di rekan-rekan kita, tapi terkait dengan proses kita itu masih penyelidikan. Kalau nanti dari korban-korban ini teridentifikasi untuk melapor dan menjadi saksi kembali jadi korban, kami akan siap untuk menerima dan melakukan proses selanjutnya, Mbak. Baik, 4 pelapor lainnya ini apa juga statusnya merupakan mahasiswi, Pak? Iya, mahasiswi, Mbak, di salah satu perguruan ada di Mataram. Rentang usianya, Pak, para korban atau 4 pelapor lainnya ini? Antara 20 sampai dengan 25, Pak. Baik, apakah kemudian para korban, ya Pak Syarif mengatakan para korban ini kan awalnya diajak kenalan, diajak ataupun juga bertemu pertama kali di tempat yang sama, taman yang sama. Nah, apakah kemudian juga diajak ke tempat penginapan atau homestay yang sama, Pak, dengan korban ataupun juga pelapor awal? Jadi dapat kami jelaskan, Mbak, dalam perkara ini kita sudah memeriksa karyawan homestay dan juga pemilik homestay itu sendiri. Jadi dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang dilaporkan, yang menjadi korban yang dilaporkan ke kita, sudah pernah membawa perempuan, Mbak. Kalau karyawan ini memberikan kesaksian sudah ada 4 perempuan yang berbeda dengan pelaku datang ke homestay. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang yang berbeda, cewek yang dibawa oleh pelaku. Jadi tempatnya sama, Mbak. Kemungkinan kenapa dibawa ke tempat yang sama, karena ada mungkin merasa nyaman pelaku ini untuk melancarkan aksinya di tempat tersebut, Mbak. Jadi 2 saksi, pemilik dan karyawan homestay itu sendiri sudah kita lakukan pemeriksaan, menguatkan bahwa memang sebelum kejadian ini sering pelaku ini membawa perempuan yang berbeda ke homestay tersebut, Mbak. Baik, Pak, 4 korban lainnya ini kasusnya terjadi di rentang waktu kapan, Pak? Apakah di tahun ini juga atau mungkin bahkan berdekatan, pekan-pekan sebelum dari korban pertama melapor ini, Pak? Satu berdekatan, Mbak. Satu berdekatan di bulan Oktober, dan yang 3-nya itu ada di sekitar tahun 2004, Mbak. 2024 juga, artinya di tahun yang sama. Menurut keterangan dari pemilik penginapan, Pak, sudah berapa lama, Pak, pelaku ini sering membawa perempuan ataupun juga mungkin membawa para korban ini ke sana? Apakah hanya di rentang waktu 2024 ini atau sebenarnya sudah cukup lama, Pak? Nah, yang untuk pemilik homestay dan karyawan melihat rentang waktu dalam 1 tahun ini, Mbak. 1 tahun selama 2024. Yang lihat 4 sampai 5 orang cewek yang bergantian itu selama 1 tahun ini, Mbak. 1 tahun ini, baik. Menurut
kesaksian Pak, keterangan dari pemilik homestay penginapan tersebut, adakah kemudian kejanggalan Pak pada saat Agus ini membawa perempuan-perempuan itu, mungkin terlihat bahwa kondisi perempuan itu dalam keadaan terpaksa atau mungkin juga dalam keadaan mungkin menangis, tersiksa dan sebagainya. Ada Pak hal-hal yang janggal disampaikan oleh pemilik ataupun juga orang yang bekerja di homestay tersebut Pak? Pemilik dan karyawan homestay setelah mereka datang tidak melihat kembali apa yang setelah itu keluar seperti apa tertekan atau tidak, karena setelah mendaftar mereka mengurus kegiatan masing-masing, Mbak, tidak menunggu sampai selesai. Baik, jadi sebenarnya yang ada di penginapan tersebut tidak pernah melihat ada hal-hal mencurigakan Pak. Baik ketika kemudian Agus dan pasangannya ataupun juga para korbannya ini datang ke sana ataupun juga ketika meninggalkan penginapan. Tidak terlihat hal-hal yang janggal ya Pak? Kalau janggal tidak ada, Mbak. Tetapi di dalam kamar si pemilik sama karyawan itu memang mengetahui bahwa kedua orang tersebut masuk di dalam kamar yang sudah dipesan ataupun sudah ditunjukkan oleh karyawan. Baik, Pak Syarif, apakah juga dilakukan visum kepada para korban ini, para pelapor totalnya jumlahnya 5 ini Pak Syarif? Untuk yang korban pertama itu sudah kita lakukan visum, Mbak. Yang selanjutnya karena ini rentan waktunya cukup lama dan ini rangkaian kita baru dapat informasi sebagai saksi korban juga pernah, ini akan kita coba untuk mencegah. Tapi visum ini hanya bisa dilakukan satu kali dan korban yang terakhir itu yang terakhir visum dan ada visumnya, Mbak. Baik, Pak Syarif. Ya, Pak Syarif masih bisa mendengar saya? Ya, baik, ya, baik, Pak Syarif, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan ataupun juga informasi mengenai perkembangan kasus ini, Pak. Kita akan terus tunggu bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terakhir saja singkat, Pak, adakah rencana pihak kepolisian untuk jemput bola, Pak? Tidak menunggu nama-nama lainnya yang beredar, yang kabarnya juga sudah melapor ke KDD ini, Pak, untuk melapor kepada pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian yang akan mendatangi mereka dan juga meminta keterangan. Ada rencana seperti itu, Pak? Sudah kita lakukan, Mbak. Kita koordinasi dengan KDD. Ada tim khusus kita bentuk untuk mendampingi KDD juga. Karena begini, Mbak. Karena korban-korban yang teridentifikasi sebelumnya yang belum yang di luar pemberkasan ini, itu ada kejadian sudah lama dan ini kita harus hati-hati karena terkait dengan ada yang sudah indikasinya ada yang sudah berkeluarga juga. Jadi ini akan kita komunikasikan dengan tim khusus dan instansi terkait untuk kita bisa berhati-hati untuk mengungkap korban-korban ini karena kita juga melindungi hak-hak yang menjadi haknya korban itu juga sendiri, Bang. Baik Pak Syarif, kami pahami hal tersebut. Pak Syarif, terima kasih sekali lagi. Kami akan terus tunggu, Pak. Kami akan terus pantau bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Ya. Terima kasih, Mbak Putri.